Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa kembali dengan saya, Ochan Sangaji. Sebelum Anda lanjut menonton videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan subscribe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman rekan saya telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk mengisi materi di pagi yang cerah ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai, rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Aktivitas kita yang pertama pada pagi hari ini adalah yang kita lakukan sebelumnya itu adalah pretest. Baik, pretest yang akan kita lakukan pada pagi hari ini itu waktunya 15 menit ya teman-teman. Sebelum rekan-rekan saya membagikan lembar pretest, izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali, walaupun tadi sudah diperkenalkan sama teman saya ya. Nama saya Hairul Mujahid Sangaji, biasanya dipanggil Ajit. Ya, jadi teman-teman bisa panggil saya Ajit, Mas Ajit, atau Ajit aja kali ya, karena saya lebih muda daripada teman-teman sekalian. Baik, pengerjaan pretest itu mudah saja, teman-teman hanya tinggal mengisi lembaran yang akan dibagikan oleh rekan-rekan saya dalam waktu 15 menit, dan dalam pengerjaan pretest tidak boleh menggunakan gadget ataupun menanya teman di sebelahnya. Gitu, paham ya? Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan rekan-rekan saya untuk membagikan lembar pretest terlebih dahulu. Baik, teman-teman, waktu pengerjaan telah selesai. Silakan rekan-rekan saya untuk mengambil lembar jawaban. Selesai tidak selesai, ya semoga selesai dan akan dikumpulkan oleh teman-teman rekan-rekan saya. Silakan rekan-rekan saya. Baik, jadi gimana tadi pengerjaan lembar pretest? Susah ya? Oke, tidak, nampaknya tidak ya, tidak susah, cuman memang kita belum mendapatkan pengalaman mungkin di wilayah situ. Baik, selanjutnya setelah pengerjaan pretest tadi, kita akan menjelaskan konsep kerjasama ideal seperti yang ditanyakan dalam pretest tersebut. Mungkin dalam penjelasan ini nanti kita akan memakan waktu ya kurang lebih 50 menitan gitu ya. Nanti kalau ada yang tidak tidak dipahami, langsung saja angkat tangan, sebutkan nama bisa dan berdiri, dan langsung tanyakan jika ada yang tidak jelas gitu ya. Langsungnya kita masuk pada slide pertama, kita lihat. Oke, team building. Baik, teman-teman tahu apa sih sebenarnya team building dan membangun kerja sama tim itu? Tadi ada yang isi mungkin di lembar pretestnya, ada yang menyampaikan mungkin. Ya, silakan. Baik, terima kasih ya, langsung saja ya, kita ke slide kedua. Oke, apa sih tim itu? Tadi teman-teman isi apa sih sebenarnya di tim? Tim itu apa tim? Ada yang paham mungkin? Tim? Ya, silakan. Oke, baik, langsung saja kita lihat. Baik, ini perbedaannya ya. Jadi tim itu menurut Nares Jane 2009 ya, itu tim yang memiliki anggota dengan keterampilan yang saling melengkapi dan menghasilkan sinergi melalui upaya yang terkoordinasi yang memungkinkan setiap anggota untuk memaksimalkan kekuatan mereka dan meminimalkan kelemahan mereka. Itu tim. Apa bedanya dengan kelompok? Ada yang tahu? Ya, sudah ada di atas ya mungkin ya. Ya, langsung saja kita lihat. Jadi kelompok itu adalah unit yang merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama lain berinteraksi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama dan dalam suatu adat tertentu. Sudah dapat perbedaan signifikannya mungkin. Ya, jadi perbedaan signifikannya mungkin tim itu menyatu, dua orang atau lebih orang menyatu dan bersinergi dan memaksimalkan kekuatan yang ada dan meminimalkan kekurangan yang ada. Itu tim. Sedangkan kelompok, mereka hanya menuju pada sesuatu tujuan tertentu yang sudah mereka rumuskan bersama-sama. Dan mereka ya individualitas yang digabung gitu.
individualitas. Jadi nemu ya perbedaannya ya. Jadi perbedaan signifikannya adalah jika tim itu dia lebih bersifat jangka panjang karena dia bersinergi dan berkolaborasi bersama gitu. Kalau kelompok ya lebih ke jangka pendek gitu, hanya tujuan-tujuan tertentu yang mungkin mereka rumuskan bersama gitu. Paham sampai sini? Jadi teman-teman yang ada di sini, yang di perusahaan ini untuk mencapai tujuan bersama itu bekerja sebagai tim atau sebagai kelompok selama ini. Nah itu nanti kita jawab. Baik, slide kedua. Ini yang tadi saya sempat singgung ya, tentang kerja sama tim. Jadi kerja sama tim itu yang perlu kita tahu adalah kita identifikasi bahwa kita ini sebenarnya bekerja sebagai tim atau kelompok. Karena kalau tim itu bisa dikatakan sebagai tim permanen karena dia bersifat jangka panjang dan terus menerus. Habis tujuan satu ada tujuan selanjutnya, habis tujuan satu ada tujuan selanjutnya. Yang itu selalu kita gunakan sebagai instrumen kolaborasi kita dan memaksimalkan kekuatan-kekuatan kita. Nah, kalau kelompok itu bersifat sementara. Tim yang terorganisasi hanya untuk kepentingan dan tujuan jangka pendek aja. Gitu. Ya, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Baik. Dalam suatu perusahaan, apa sih pentingnya kerja sama tim itu? Pentingnya, sangat penting. Penting apa sih? Di slide ini ada 4 ya. Dan mungkin teman-teman mau tambahin sendiri nggak apa-apa. Asal itu positif ya dan memaksimalkan kekuatan tadi. Seperti pengertian tim. Baik, yang pertama adalah setiap anggota kelompok akan lebih bertanggung jawab, progresif dan inovatif. Nah, di sini paham maksudnya. Jadi progresif dan inovatif itu artinya bergerak maju terus dan menghasilkan gagasan-gagasan baru, argumentasi-argumentasi baru yang itu bisa dilaksanakan dengan keterampilan individu. Keterampilan individu ini itu yang kemudian dikolaborasikan, ya. Jadi kita di dalam tim itu tidak ada kompetisi sama sekali, tidak ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Aku lebih baik, kamu lebih baik, enggak. Tapi kita berkolaborasi, kamu baik, aku baik, akhirnya kita bersatu jadi lebih bagus, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan akan semakin dekat dan memaksimalkan kemampuan personalia tim. Nah, ini dia. Jadi, kalau bekerja sama tim, itu tujuannya akan semakin dekat. Artinya semakin mudah dengan memaksimalkan kekuatan-kekuatan masing-masing gitu. Ya, jadi kayak teman-teman ini ada bekerja sama tim. Ada misalnya ada yang buat kopi, ada yang nganter kopi, ada yang terima bayaran dari kopi tersebut. Bayangkan kalau itu dikerjakan sama satu orang. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, yang ketiga adalah peningkatan kerjasama yang signifikan. Nah, artinya kalau sudah bekerja sebagai sama tim, sudah berkolaborasi dengan baik, nah peningkatan kerjasama yang signifikan itu sangat penting. Dan itu akan terwujud jika kita sudah bekerja sebagai tim. Gitu. Baik, yang keempat adalah kekuatan kolektif yang besar dan mampu mempermudah setiap pekerjaan. Ya, setiap pekerjaan akan lebih mudah karena biasanya personil tim hanya mengerjakan satu tupoksi. Dan itu akan membantu timnya. Tidak satu orang kerjain semua, enggak, itu bukan tim ya. Bahkan di kelompok pun itu tidak diizinkan gitu. Baik, slide selanjutnya. Nah, lantas dalam tim ya, untuk membangun kerjasama tim building, membangun kerjasama tim itu apa aja sih yang diperlukan dalam tim itu? Ada yang tahu? Ada yang mau angkat tangan, mungkin mau menyampaikan argumentasinya, pendapatnya, atau ada yang udah jelas sebelumnya? Nggak ada, kita lanjut ya. Oke. Baik, komposisinya itu ada 4. Hal penting komposisi itu ada 4. Yang pertama adalah keterbukaan. Maksudnya adalah sikap jujur berani menyatakan pendapat, itu sangat penting. Yang kedua adalah kepercayaan. Yang ketiga keterikatan. Yang keempat kekompakan. Ini 4 aspek yang sangat penting yang perlu teman-teman tanamkan dalam diri. Gitu. Teman-teman perlu menanamkan ini dalam diri. Gitu. Baik, yang pertama adalah kita lihat keterbukaan. Keterbukaan ini mari kita perhatikan baik-baik ya. Marilah kita jujur dan terbuka sama personalia tim. Yang pertama, mari kita rasakan apa yang ada dalam tim itu, bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada dalam tim itu, apa tantangan yang dihadapi oleh tim, kemudian kita pikirkan bersama-sama, kemudian kita sampaikan apapun itu.
entah itu solusi masalah dan apapun itu, mohon untuk disampaikan. Karena banyak terjadi personalia timnya tidak mampu atau tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya, akhirnya timnya kurang progresif, tidak sampai karena ada yang dipendam gitu, karena dendam sama ini tapi tidak mau bilang. Karena ya itu dia, komunikasi terbuka ini sangatlah penting ya. Baik, jelas sampai sini? Oke, kita lanjut. Bait yang kedua adalah apa tadi setelah keterbukaan? Ayo apa yo? Baik. Yang selanjutnya adalah jangan menganggap diri sendiri, percayalah akan tim Anda. Artinya di sini adalah keterikatan atau kepercayaan sama tim ya. Yang pertama itu kita perlu bersikap tenang. Mereka yang merasa sedang berada di jurang jurang tidak akan bisa menggunakan nalarnya dengan baik. Jadi ini sangat penting. Teman-teman semua sebisa mungkin dalam keadaan apapun, masalah apapun, untuk tidak perlu tegang. Karena dengan tegang itu, dengan ketakutan kita itu, pikiran kita jadi tidak bisa terbuka. Karena kita takut didominasi oleh perasaan gitu. Yang kedua, itu kita tetap fokus. Karena ketika kita percaya sama teman-teman kita, rekan kita dalam tim, itu bisa membuat kita fokus. Begitupun juga kita tenang. Karena tenang dan fokus bisa menyelesaikan dan membantu tim kita untuk menyelesaikan masalahnya, pekerjaannya, tantangannya gitu. Jadi kita harus tetap semangat, ya, tetap semangat, tenang dan fokus. Dengan instrumen yang pertama, aspek yang pertama, kemudian aspek yang kedua ini harus dikolaborasikan dalam diri sendiri dulu, ya. Jadi kita harus percaya bahwa rekan kita bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Kita tidak perlu takut, gitu. Oke, slide selanjutnya. Selain selanjutnya adalah keterikatan. Maksudnya di sini adalah paham kemampuan tim dalam bekerja, kemampuan kita dalam memahami, kemampuan rekan kita akan meningkatkan keterikatan emosional dalam bekerja. Ini sangat penting, teman-teman. Keterikatan emosional itu sangat penting. Karena kenapa? Kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita, apa yang kita rasakan dirasakan oleh teman kita. Nah, ini bisa menjadi solusi jika komunikasi terbuka itu tidak tercipta. Karena kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita gitu. Ya, jadi terikat secara emosional, peka-peka, seperti itu kira-kira. Nah, baik yang terakhir, aspek yang terakhir adalah mulai berkolaborasi bukan kompetisi. Nah, dengan semua kemampuan sebelumnya, yang 3 aspek itu, marilah kita kolaborasikan antara satu dengan yang lain. Misalnya teman kita ada yang kurang nih di wilayah keterbukaan, akhirnya kita yang lengkapi itu. Bagaimana caranya kita memancing agar dia bisa ngomong nih, gitu. Nah, jadi kalau komposisinya di satuin, keterikatan itu 40%, percaya itu 25%, 25 ya, 25. Kemudian keterbukaan 25% lagi. Jadi pas sih 90%. 10%-nya mana itulah yang disebut kekompakan. Jika 3 aspek ini sudah menyatu, maka itu yang akan menjadikan tim kita menjadi kompak. Nah, itulah aspek yang terakhir, kekompakan. Nah, kenapa keterikatan itu 40%? Dia lebih banyak sendiri karena itu penting, teman-teman. Kita sudah terikat sama tim kita, kita sudah memahami kemampuan tim kita sudah saling berkomunikasi, terbuka sama tim kita tahu apa yang dirasakan, kita tahu latar belakangnya. Akhirnya kita mampu bekerja sesuai pada jalurnya dan sebagai tim yang berkolaborasi bukan berkompetisi, gitu kira-kira. Ya, lantas bagaimana caranya untuk mendeteksi atau mengidentifikasi sudah berapa persen yang kita tanamkan dalam diri kita? Itu bisa dijawab dengan jawaban berpikirlah menggunakan hati dalam tim, ya. Berpikir tapi tetap menggunakan hati. Karena ini tidak bisa diidentifikasi sembarangan, tapi teman-teman yang merasakan sendiri dalam tim. Rekan-rekan saya pun juga begitu, merasakan bagaimana keterikatan kami dalam tim ini sehingga bisa melaksanakan ini gitu. Iya, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Gak ada ya? Baik, kita lanjut. Ini dari seorang yang pepatah ya, kita sebut aja pepatah. Tim yang baik adalah tim yang berkolaborasi atas kemampuan sendiri, bukan kompetisi untuk menjadi lebih baik sendiri. Jadi itu yang terpenting. Yang perlu kita tanamkan adalah
bukan kita mau terlihat baik di depan mata siapa gitu. Kita harus tetap terlihat mampu berkolaborasi satu sama lain. Sekarang itu zamannya kolaborasi ya, bukan kompetisi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan satu sama lain, tapi kita harus kolaborasi. Kemampuan yang tidak dia mampu kita lengkapi. Begitupun kita tidak mampu, nanti dilengkapi sama dia. Itulah tim ya, biar terus progresif dan inovatif. Baik, mungkin itu saja ya untuk penjelasan dari materinya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, baik. Jadi kalau sudah tidak ada yang janggal dalam hati, mungkin sudah jelas semua. Kita bisa ice breaking dulu kali ya, biar tidak tegang-tegang amat. Soalnya dari tadi terlalu fokus, mungkin saking konsentrasinya itu terlalu tegang kayaknya ya. Kita ice breaking dulu, kita main game dulu. Baik, di game kali ini yang akan dipandu saya sendiri ya, gamenya itu ikuti saya ya. Gamenya itu ikuti saya, nama gamenya ikuti saya. Jadi teman-teman itu harus mengikuti gerakan tangan saya ya. Terlepas dari saya akan mengeluarkan atau mengucapkan kata apa, teman-teman harus mengikuti gerakan saya ya. Ingat, ikuti gerakan tangan saya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau yang salah gimana? Nah, yang salah kita hukum untuk mereview kembali materi sebelumnya. Gimana? Sepakat ya? Oke. Baik, permainannya adalah seperti yang saya ucapkan tadi. Baik, kita mulai. Silakan pegang mata. Oke. Baik, silakan pegang hidung. Salah. Oke, silakan review materi. Ya sudah. Intinya sudah ya. Ya, gitu tadi gamenya teman-teman. Gimana, sudah mulai semangat lagi nih? Iya, habis ini kita masih ada beberapa kegiatan lagi soalnya. Iya gitu. Oke. Sebelum saya menutup kegiatan saya, sesi saya pada pagi hari ini, mungkin kita ada sedikit feedback ya dari teman-teman semua tentang apa sih kerja sama tim itu, apa sih ini, tentang bagaimana materi tadi ya. Baik, ada juga di slide-nya, kita akan tampilkan ya. Sebentar, silakan rekan saya untuk menyampaikan. Baik, terima kasih ya. Kesimpulannya, ada yang bisa memberikan kesimpulan mungkin sebelum ini ditampilkan? Ya, kesimpulannya, tim yang efektif dapat disimpulkan sebagai suatu kelompok yang memiliki ikatan dan interaksi yang harmonis, memacu terjadinya perubahan, pertumbuhan dan perkembangan pribadi maupun organisasi. Keikatan dan interaksi yang harmonis tersebut akan muncul dalam bentuk keterpaduan pola pikir, way of thinking, pola emosi dan motivasi, way of feeling, dan pola tindak, way of action. Nah, ini yang penting. Jadi kesimpulannya itu, jika kita sudah memiliki 4 aspek tadi, itu akan memacu terjadinya interaksi yang harmonis dan menciptakan perubahan, pertumbuhan dalam tim itu. Dan bahkan bukan hanya sebagai tim, tapi memacu diri kita sendiri, individualitas kita sendiri untuk terus berkembang dan bergerak maju gitu. Nah, jadi yang perlu kita satukan adalah bagaimana pola pikir kita, pola emosi kita, dan pola tindak kita antar sesama personalia tim. Itu yang penting teman-teman. Kesimpulannya, ada yang mau memberikan kesimpulan yang bagus mungkin? Quotes bagus, tidak ada ya? Baik, feedbacknya mungkin ini closing statement dari saya ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, oleh karena itu manusia perlu melaksanakan kegiatan bersama secara efektif. Ingat, melaksanakan kegiatan bersama secara efektif bersama ya, sehingga pekerjaan akan berjalan dengan efektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah tim yang efektif. Lantas tipe bagaimanakah Anda? Bagaimana tipe teman-teman Anda? Bagaimana tipe Anda sendiri? Silakan Anda meluangkan waktu sejenak untuk menggali potensi diri Anda dalam membangun tim yang efektif. Itulah teman-teman. Jadi setelah ini mungkin kita akan break 5 menit untuk kembali merefresh otak kita, karena kita ada post test setelah ini ya. Iya, baik, kita lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu post test. Kegiatan terakhir di sesi ini, aktivitas terakhir di sesi ini.
Pengerjaannya sama seperti pretest ya, sudah ada di lembar jawaban. Teman-teman cukup mengisi dan jangan menggunakan gadget ya, tidak boleh menggunakan gadget, tidak boleh tanya teman sebelah, tapi mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Waktu pengerjaannya itu sama 15 menit. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, silakan rekan-rekan saya untuk membagikan lembar post-test. Baik, sudah dapat semua ya. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Baik, waktu pengerjaan sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti sesi saya dari awal sampai akhir. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya? Oke, baik. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan tentang 4 aspek penting tadi secara lebih rinci, lebih detail ya. Mungkin seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga tetap semangat sampai kegiatan pada hari ini, sampai kegiatan akhir pada hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.